Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami. Curahkan rahmat pada kami supaya kami bertobat dan menjadikan putra-Mu Yesus satu-satunya penyelamat dan penebus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus mengajak kita untuk mengingat kembali pentingnya arti pertobatan. Pertobatan bukan hanya tidak makan, tidak minum, tetapi menjadikan Yesus segala-galanya bagi kita. Ya, Dialah tanda yang dari surga yang Tuhan berikan kepada kita, yang lebih daripada segala orang hebat di dunia manapun. Dan itulah Yesus, dan itulah pertobatan. Dan Yeskiel mengingatkan kita bahwa pertobatan itu sangatlah penting. Ya, orang tidak hanya kalau orang bertobat berarti Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosanya di masa lalu. Sekali lagi, Tuhan tidak mengingat-ingat dosa di masa lalu. Tuhan lupa akan dosa-dosa kita. Luar biasa. Coba saja kalau dalam pengalaman kita sehari-hari ketika orang berdosa kepada kita, kita mengingat-ingat terus dosa-dosa dia. Dan itulah yang membedakan kita dengan Allah. Allah tidak mengingat dan melupakan dosa-dosa kita. Sebaliknya juga Yeskiel mengatakan kalau orang baik berdosa dan melakukan seperti orang fasik, maka dosa-dosanya akan diingat oleh Tuhan. Maka saudaraku, mari kita mohon rahmat supaya masa prapaskah ini pertobatan kita menjadi pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang menghasilkan buah-buah metano, ya, buah-buah pertobatan, buah-buah sekali lagi buah-buah pertobatan, buah-buah kebaikan, ya, buah-buah keutamaan. Nah, keutamaan itulah yang kita butuhkan. Sabar, murah hati, lemah lembut, ya, penuh cinta kasih, mengampuni, memaafkan, menerima orang lain, memahami orang lain, daripada dipahami, memahami orang lain. Ya, itulah buah-buah pertobatan. Dan itulah yang Tuhan minta kepada kita supaya kita menggunakan keutamaan-keutamaan. Ya, keutamaan terutama cinta kasih, terutama harapan, terutama iman. Itulah kebutuhan kita. Maka ketika Yesus kemarin mengatakan bahwa Yesus mengatakan mintalah, carilah, ketuklah pintu, maka akan dibukakan. Tuhan tidak hanya menginginkan kita untuk memenuhi permintaan kita, ya, tetapi Tuhan mengubahnya, bukan hanya permintaan makanan, minuman, mobil, rumah, segala macam. Itu keinginan, bukan kebutuhan. Kebutuhan kita itu adalah suatu nilai, suatu value, suatu keutamaan yang tanpanya kita menderita. Coba saja seandainya kita tidak punya iman, maka kita akan mengalami kekeringan, kita akan mengalami putus asa. Bagaimana kalau kita tidak punya harapan? Yaitu putus asa. Kita mudah jatuh dalam kekhawatiran. Bagaimana kalau kita tidak punya kasih? Hidup kita repot. Ya, penuh dengan neraka kalau tidak ada kasih. Jadi yang dibutuhkan, dikatakan Yesus adalah Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Tuhan tidak selalu memenuhi keinginan kita, tapi memenuhi kebutuhan kita. Ya. Keinginan kita macam-macam. Dan itu tidak selalu perlu. Apakah saya perlu mobil? Nggak perlu. Ya, apakah saya perlu kendaraan mungkin perlu. Saya perlu rumah, itu perlu. Saya perlu mobil, memang juga perlu, tapi tidak harus, gitu kan. Tapi dengan nilai-nilai ini kita memiliki keharusan. Bagaimana tanpa kasih di rumah? Ya, itulah saudaraku terkasih. Jadi sebetulnya bukan Tuhan tidak memenuhi permintaan kita, tapi Tuhan meminta kita untuk memohon sesuatu yang paling fundamental, yang paling penting dalam hidup kita. Tanpa itu kita tidak bisa hidup. Coba saja kalau di rumah kita tidak ada iman, tidak ada harapan, tidak ada kasih. Bagaimana di rumah kita kalau tidak saling mengampuni? Bagaimana di rumah kita kalau tidak ada saling memaafkan, saling menerima satu sama lain? Itu yang kita sebut dengan kebutuhan. Ya, nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini dalam Injil Yesus sekali lagi juga mengajak kita untuk apa? Dalam keutamaan-keutamaan itu bukan hanya sesuatu yang lahiriah nampak, ya, jangan membunuh. Bukan hanya itu.
Tapi lebih daripada itu, ada sesuatu yang lebih halus, lebih lembut. Kalau kamu ngomong kasar pada seseorang, kalau terjadi verbal abuse, katakanlah kita mengungkapkan kata-kata kasar, kata-kata yang menghina, yang mengejek, yang terus-menerus diulang. Misalnya kata-kata binatang, mate lo, anjing lo, kurang ajar lo, itu juga bentuk-bentuk verbal abuse yang terus-menerus. Kamu jelek, kamu jahat, ya, kamu malas, itu juga verbal abuse, ya, penyalahgunaan kata-kata. Jadi bukan hanya fisik, mukul, nendang dan seterusnya, tapi kata-kata yang kita pakai, pikiran yang kita terus-menerus, kebencian, ya, rasa iri hati, rasa cemburu, itu semua adalah bagian dari yang kita sebut dengan verbal abuse. Ya, kalau kita diulang-ulang terus, maka akan membuat kita menjadi merana, menjadi tidak bahagia, tidak damai, tidak tentram. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, sekali lagi kita perlu yang kita sebut dengan refined attitude, ya. Jadi sikap batin pelaku yang halus, yang lembut, yang menarik, yang memikat gitu kan. Semoga kita, Anda dan saya semua, ya, dalam masa pantang, masa puasa, masa prapaskah ini, kita lebih memperhatikan aspek yang di dalam daripada yang keluar. Tidak makan, tidak minum, itu mungkin lebih gampang daripada mengubah perilaku, ya, mengubah sikap-sikap kita yang lebih halus, lebih lembut, yang lebih mengerti dan memahami orang lain. Semoga Tuhan memberkati Anda dan memberikan rahmat kita untuk lebih halus di dalam sikap kita, bukan hanya di luar tapi di dalam batin, pikiran-pikiran kita yang lembut, yang halus, ya, seperti yang diminta oleh Yesus bagi kita. Hidup kita tidak cukup hanya seperti hidup keagamaan orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, yang mencari kehormatan, yang mencari keenakan secara fisik, yang dihormati oleh orang lain, dihargai oleh orang lain. Penting dan perlu, tetapi tidak sangat penting ketika kita semua dipakai Tuhan untuk memiliki sikap batin yang lebih halus, lebih lembut. Ya. Tuhan memberkati Anda dan saya, dan kita mohon rahmat, sekali lagi mohon rahmat, kelimpahan berkat melimpah dalam diri kita untuk terus mengusahakan kebaikan dan ketulusan secara lembut. Tuhan berkati kita semua dalam Bapa, Putra, dan Roh